Halo guys, kali ini mencari ilham pengen nge-review mobil terbaru miliknya Suzuki. Namanya adalah Suzuki XL7. Nah, ini kebetulan teman saya mau beli. Oh, siap. Nah, ini bos kayu belian, bos kelapa juga dari Pontianak. Bos besar lah pokoknya. Dia mau beli mobil, dia pengennya SUV yang terbaru. Saya bilang coba aja kita ke Suzuki, kita lihat mobil Suzuki XL7. Kali ini kita review ya. Siap. Kita review ya. Siap. Oke, kita bakalan nge-review terlebih dahulu eksteriornya. Nah, ini tampilan menarik yang dimiliki oleh XL7 ini. Kita bisa lihat dari depan sampai ke belakang. Yang pastinya mobilnya kece banget. Nah, coba kalau kita lihat dari headlampnya, ini kita udah pakai LED ya. Kemudian juga sudah ada DRL-nya. Kalau nggak salah kepanjangannya Daytime Running Light. Nah, jadi dia selama mobilnya hidup, nah mesinnya udah dihidupin, itu akan hidup terus sepanjang hari. Ini biasanya kalau di Eropa, di Amerika itu buat menjadi standar keselamatan ketika berlalu lintas. Sama kalau kayak misalnya di Indonesia pengguna sepeda motor itu udah harus hidup lampu, mau dia siang ataupun malam itu juga udah harus hidup lampunya. Dari grill depannya udah oke. Lampunya saya suka. Jadi ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah punya mobil keluarga, mau beli mobil yang baru lagi, ya kan? Nah, Suzuki XL7 ini bisa dijadikan pertimbangan untuk beli kalau dilihat dari jenis dari model bodinya. XL7 ini ya, khususnya yang Alfa, dia juga udah dilengkapi sama langsung dilengkapi dengan kamera buat parking, lengkap dengan sensor parkingnya. Nah, jadi udah kalau yang seri Alfa ini seri yang tertinggi. Kalau nggak salah di bawahnya ada Beta, di bawahnya lagi ada Zeta. Jadi kalau Alfa yang paling lengkap dari XL7 itu adalah yang seri Alfa ini. Nah, ini yang bakalan kita test drive. Oke, kita coba buka dalamnya. Kita lihat bagasinya. Katanya luas bagasinya ya. Oke, ini kalau tempat duduknya ini bisa buat 7 orang. Coba kita. Nah, ini kalau kita angkat, jadi di sini bisa 2 orang. Ini bagasinya, ini bisa muat koper 2 sampai 3 bisa muat. Kemudian sini lagi deket-deket. Nah, ini ada bagasi ekstranya. Jadi kalau mau nyimpan barang-barang pecah belah sebagainya, ini plastik ini nggak apa-apa biar di sini. Jadi kalau bisa barang pecah belah ini bisa buat apa namanya, menyimpan yang lebih banyak lagi di dalamnya. Nah, gitu. Jadi ada ekstra bagasi. Ini saya rasanya beli SUV. Kalau kita beli SUV, rasa dapat MPV juga. Jadi dapat model yang sporty juga, dapat multi purpose vehicle-nya juga. Konsepnya begitu. Nah, makanya saya rekomendasikan teman saya ini untuk beli Suzuki XL7. Kalau kita masuk ke dalamnya, oke. Nah, ini seperti mobil kebanyakan juga di kelasnya. Ini sekarang juga udah punya smart key, keyless entry. Jadi kita tinggal tanpa harus nyolokin kuncinya, ya, kita udah bisa langsung pin gitu. Yang penting ini akan ada selalu di dalam aja gitu. Kemudian tapi, nah, seperti medium SUV di kelasnya, ya, ini tempat duduknya kita masih atur secara manual. Nah, jadi belum elektrik, jadi kita masih secara manual seperti biasa. Jadi ini kalau kita udah di dalam, tinggal kita simpan. Kalau mau dimasukin ke saku, tinggal masukin ke saku. Kalau mau disimpan di dashboard juga boleh, ya. Oke, kita coba hidupin ya. Nah, saya kasih tahu juga nih, mungkin ada yang belum tahu, ya. Mungkin sebelumnya pakai mobil-mobil yang seri lama atau memang sudah tidak mengikuti perkembangan mobil-mobil seri terbaru. Nah, kali ini di XL7, walaupun dia manual, kebetulan ini kita manual ya mobilnya, walaupun dia manual, tapi kalau ketika mau menghidupkan engine-nya, ini juga harus tekan rem.
ya, sama kayak Matic. Cuma kalau manual ini harus tekan rem, harus juga tekan kopling, baru dihidupin. Nah, hidup sudah, ya. Oke, kita review di bagian dalamnya. Yuk, Dak, masuk, Dak. Kita mulai dari fitur pengaturan side mirror yang disematkan pada Suzuki XL7. Pengaturan posisi kaca spion ini menggunakan tuas analog. Putar tuas analog ke huruf R untuk mengatur spion kanan. Kemudian gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Sementara untuk mengatur kaca spion sebelah kiri, silakan putar tuas analog ke huruf L. Gerakan tuas analog sesuai dengan keinginan. Sama seperti mobil lainnya, central lock dan pengatur kaca jendela berada di posisi ini. Kemudian pada setir terdapat switch kontrol pengatur volume musik dan track pada saat memutar lagu. Dan terdapat tombol mute di bawahnya. Sementara itu, Anda dapat mengkoneksikan telepon genggam Anda dengan Bluetooth, serta dapat menerima dan menutup telepon. Pada seri Alpha ini juga sudah dilengkapi dengan head unit yang sudah barang tentu Anda tahu fungsinya. Kemudian untuk AC, selain sebagai pendingin, juga dilengkapi dengan heater atau penghangat temperatur suhu di dalam kabin. Serasa di Eropa ya. Walaupun sudah pasti sangat-sangat jarang digunakan. Kemudian terdapat auto leveling feature untuk mengatur tinggi rendahnya pencahayaan pada lampu depan, serta tombol fitur untuk mengaktifkan sensor parking. Kemudian di bawah AC controller terdapat source power socket untuk charger handphone dan lain-lain, serta port untuk USB dan kabel aux. Serta terdapat ventilated cup holder yang memudahkan Anda meletakkan tumbler atau botol minuman yang bisa didinginkan. Yang paling istimewa dari seri Alpha ini adalah tersematnya e-mirror yang dilengkapi dengan kamera di bagian depan dan belakang. E-mirror juga dapat merekam selama melakukan perjalanan baik melalui kamera belakang ataupun kamera depan. Setidaknya jika terjadi eksiden yang tidak diinginkan, dapat diputar kembali untuk mengetahui apa penyebab tubrukan yang terjadi di depan ataupun belakang Anda. Kemudian pada speedometernya dilengkapi dengan display yang elegan. Terdapat indikator motion front. Jika mobil miring ke kanan, indikator akan mengeluarkan titik di kanan pada motionnya. Selain itu juga terdapat indikator torsi dan power, rata-rata penggunaan bahan bakar, sisa bahan bakar, jarak tempuh, dan lain-lain. Pada kabin penumpang di baris kedua terdapat armrest yang dapat dibuka tutup. Terdapat source power yang dapat memudahkan penumpang untuk recharge handphone. Jarak kursi yang lebih lengang serta double blower yang memberikan kesejukan sampai ke baris kursi belakang. Sedangkan pada kursi baris ketiga juga dilengkapi dengan source power sehingga dapat memudahkan seluruh penumpang untuk menambah tenaga baterai gadgetnya. Suzuki Indonesia kembali bermain di segmen SUV setelah beberapa tahun lalu menjual Escudo XL yang notabene juga sebagai pelopor 7-seater LSUV di Indonesia. Kini melalui model Suzuki XL7 yang dirilis di Jakarta Februari lalu, PT Suzuki Sales Indonesia mantap menjual XL7. Suzuki XL7 dibekali mesin K15B berkapasitas 1462 cc yang menghasilkan daya sebesar 104,7 PS per 6000 rpm serta torsi maksimal 138 Nm per 4400 rpm. SUV terbaru Suzuki ini memiliki jarak sumbu roda sepanjang 2740 mm dan ground clearance tinggi 200 mm.
Bicara konsumsi bahan bakar, hasil konsumsi BBM XL7 untuk transmisi otomatis 15,78 km per liter. Ini dikarenakan bobot XL7 lebih berat, ukuran ban lebih besar yaitu menggunakan ring 16. Oke guys, kita akan mencoba test drive sekarang. Apa sih rasanya pakai mobil baru? Udah lama nggak pernah pakai mobil baru. Biasanya pakai mobil lama terus. Tenang dah. Nah, ini saya cobain dulu. Nanti rasanya gimana saya ceritain. Yang bayar kamu. Jangan lupa kalau setiap berkendara harus pakai seat belt, ya. Pakai sabuk keselamatan, sabuk keamanan, sabuk kenyamanan, cinta. Oke, sekarang kita coba jalan ya. Ini rasanya enak banget. Sumpah luar biasa. Apa karena ini mobil baru? Enggak juga. Saya beberapa kali pakai mobil temen misalnya minjam, tapi rasanya tidak senyaman ini ya. Ini tukang parkirnya ini. Oke, berarti kita parkir di alun-alun Kapuas berarti gratis sekarang. Kita coba jalan-jalan mutar dengan menggunakan mobil ini. Saya belum terlalu familiar, tapi ini apa ya? Menyesuaikannya itu cukup mudah. Jadi secara keamanan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag. Jadi untuk si pengendara satu, ya kita sih nggak kepengen ya terjadi sesuatu di jalan. Kemudian untuk si penumpang di sebelah kiri kita satu, jadi udah dual airbag. Kemudian sistem pengeremannya juga sudah ABS ya, anti lock brake system. Kemudian EBD ya, electronic brake force distribution. Jadi apabila terjadi pengereman, EBD ini akan mendistribusikan kekuatan pengereman itu ke setiap ban, baik itu ban depan ataupun ban belakang. Nah, karena biasanya kan ban mobil yang memiliki muatan lebih berat itu perlu power yang berbeda ketika proses pengereman. Nah, EBD itu mensuplai kekuatan tersebut ketika melakukan pengereman. Ada ESP juga. Nah, jadi udah ada ABS, kemudian EBD, dan juga ada ESP, Electronic Stability Program. Jadi kalau dalam kecepatan tinggi ya, kita mau belok-belok dia lebih stabil lah ya. Biasanya kan kalau kita nikung dalam kecepatan yang cukup tinggi, biasanya kan nggak stabil tuh. Nah, ESP bisa membantu menstabilkan itu. Jadi 3 sistem itu sudah tertanam di Suzuki XL7 ini yang terbaru ya. Ini medium SUV. Saya suka SUV itu tadi tuh ya. Jadi kita bisa dapat MPV, bisa dapat model sport utility vehicle-nya gitu ya. Kemudian yang jelas di dalam kabin terasa nyaman sekali. Suaranya tidak ada noise ya, kecuali kalau misalnya bunyi-bunyi kendaraan yang seperti ini, karena dia tidak mengikuti aturan pemerintah, tidak menggunakan knalpot standar, jadi tetap bisa terdengar di telinga kita ketika berada di dalam kabin ini ya. Tapi sejauh ini kalau dari mobilnya sendiri itu tidak mengeluarkan suara bising, baik itu dari mesin, kemudian dari rodanya. Nah, pokoknya rasanya nyaman sekali loh. Oke, itu aja buat review kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan Mencari Ilham. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Mencari Ilham itu bahas apa aja, yang penting ada ilham di dalamnya. Nah, ilhamnya siapa? Saya. Ini namanya Reda Al-Qadri. Saya mau beli mobil untuk istrinya yang baru baru mau menikah. Alhamdulillah. Jadi ini dijadiin hadiah ya ntar ya. Yoi. Oke, dan saya ditemani oleh sang ahli mobil Suzuki. Oh, ada Bang Petrus. Terima kasih Bang Petrus. Beliau tuh apal semua tadi tuh. Apal beliau. Jadi kalau ada sesuatu yang saya nggak tahu, saya nanya ke beliau dan beliau jawab dengan pas sekali, luar biasa. Bahasa keren dan bahasa
Bahasa otomotif lah ya. Iya. Oke. Tadi spion di pelintir-pelintir, mata asik bahasanya. Kayak apa gitu di pelintir-pelintir ya. Pelintir-pelintir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan Mencari ilham. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.